Minister Popo to solve the conflict in Ukraine. I would like to ask you, Minister, why didn't you address the Russian aggression, that this was the only reason for this conflict, and that if... How many times they've been invaded? Ask our Vietnamese friends how many times we have been invaded. Ask Indonesians how many times we have been invaded. We know war. We want to resolve. We want to help. But again, it's up to the two parties. What is the United Nations for? If not for conflict resolution? Why is a proposal for a demilitarized zone so taken as if it's not rational? We have a demilitarized zone in Korea. We had a demilitarized zone between North and South Vietnam. We had a demilitarized zone in the Sinai. We have now United States monitoring force in many countries. There are conflicts not only in Europe. There are violations of sovereignty not only in Europe. Ask our brothers in the Middle East. Ask the Africans. Ask the people of the Democratic Republic of Congo. How many countries invaded them? Saat ini sedang dibahas mengenai kemarin itu Pak Menhan Prabowo Subianto mengusulkan proposal perdamaian, Pak. Nah itu usulan itu kan jadi kontroversi. Bagaimana Pak Presiden melihat ini? Apakah usulan itu menjadi memang kebijakan Pak Presiden untuk memberikan proposal perdamaian itu? Lalu Pak Presiden dikit lagi Pak, wejangan untuk Mas Ganjar seperti apa? Apakah Bapak kan soal Uni Eropa tuh agak... Itu dari Pak Prabowo sendiri. Nanti mungkin hari ini atau besok menjelaskan mengenai apa yang Pak Menhan sampaikan. Ya. Kemudian kalau pemimpin ke depan seperti Pak Ganjar Pranowo, yang paling penting itu memang nyali itu nomor satu. Berani itu nomor satu. Berani dan punya nyali. Dan saya Oktober 2020 lalu, Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto berkunjung ke Washington DC, Amerika Serikat atau AS, demi mengundang Prabowo Subianto. Amerika Serikat bahkan rela jadi bulan-bulanan Amnesty International karena mengeluarkan visa bagi Prabowo yang dicap sebagai pelanggar HAM di Timor Timur dan penculikan aktivis 1998. Pentagon berusaha mendekati Prabowo agar pengaruh Cina di Asia Tenggara bisa dibendung. Langkah ini dilakukan AS untuk menyeimbangkan pengaruh militer dan ekonomi Cina yang tumbuh di negara terbesar di Asia Tenggara ini. Apalagi keputusan Pentagon untuk menjamu Prabowo muncul di tengah meningkatnya ketegangan AS Cina yang mengguncang Asia. Cina dan AS bersitegang di banyak hal termasuk Laut Cina Selatan atau LCS hingga tudingan Trump terkait virus corona. Melansir dari The Diplomat Kamis 20 Oktober 2020, Prabowo disebut membuat Indonesia berada dalam situasi menguntungkan. Prabowo berhasil mendekati Rusia dan China beserta AS dan secara efektif menempatkan Indonesia dalam situasi menguntungkan. Prabowo yang punya peran strategis di pemerintahan Jokowi bisa membendung pengaruh China di Asia Tenggara di mana Indonesia bisa bersikap netral. China sendiri sudah mengakui jika Indonesia adalah kekuatan regional sebenarnya di Asia Tenggara, di mana kebijakan luar negerinya bisa berpengaruh langsung terhadap China. Kedatangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto ke Amerika Serikat atau AS disambut hangat oleh pejabat pemerintahan Presiden AS Donald Trump kala itu.
Hal ini menunjukkan kedekatan dan arti penting kerjasama bilateral RI-AS, khususnya di bidang pertahanan dan keamanan, sebagai salah satu pilar hubungan bilateral kedua negara. Selain berbagi pandangan mengenai keamanan regional, prioritas pertahanan bilateral, dan akuisisi pertahanan, kedua Menhan secara khusus membahas pula mengenai upaya meningkatkan kegiatan kerjasama militer dan keamanan maritim. Menhan RI juga mengapresiasi dukungan AS dalam upaya memodernisasi alutsista Indonesia. Kunjungan Menhan Prabowo Subianto tercatat telah menghasilkan sejumlah kesepakatan penting antara lain terkait kerjasama di bidang pendidikan dan pelatihan untuk taruna atau kadet TNI di berbagai lembaga pendidikan militer di AS. Prabowo seolah jadi buruan banyak negara yang berlomba-lomba menjalin kerjasama dengan Indonesia. Tak hanya Amerika Serikat dan China, bahkan Jepang ikut berusaha mendapatkan perhatian Prabowo Subianto. Tak tanggung-tanggung Menteri Pertahanan Jepang sampai rela menghubungi sendiri Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto. Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi untuk pertama kalinya melakukan pertemuan resmi lewat Zoom dengan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto Senin 2 November 2020. Dalam pertemuan yang berlangsung selama 30 menit, Nobuo Kishi dan Prabowo Subianto menyepakati pengalihan alutsista kedua negara. Kedua menteri sepakat untuk membahas relokasi dan promosi kerjasama teknis di bidang pertahanan kedua negara. Kishi pun mengungkapkan niatnya untuk menentang upaya sepihak mengubah status quo dengan latar belakang kekuasaan khususnya mengenai China yang sedang memperkuat ekspansi lautnya di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan dengan caranya sendiri. Kemudian berdasarkan pertemuan puncak antara Perdana Menteri Yoshihide Suga dan Presiden Jokowi tanggal 20 Oktober 2020 akan diadakan pembahasan antara otoritas pertahanan untuk mempromosikan pengalihan alutsista dan kerjasama teknis. Indonesia pun tak luput dari pihak yang berusaha dirangkul Jepang. Serupa dengan Jepang, Amerika Serikat pun punya alasan yang sama. Pentagon tak ingin pengaruh China semakin kuat di Indonesia. Hal itu membuat AS mendekati Prabowo punya peran strategis dan bisa membendung pengaruh China di Asia Tenggara. Prabowo seolah jadi buruan banyak negara yang berlomba-lomba menjalin kerjasama dengan Indonesia. Tanya Amerika Serikat dan Cina, bahkan Jepang ikut berusaha mendapatkan perhatian Prabowo Subianto. Tak tanggung-tanggung, Menteri Pertahanan Jepang sampai rela menghubungi sendiri Prabowo Subianto. Menteri Pertahanan Jepang Nobuo Kishi untuk pertama kalinya melakukan pertemuan resmi lewat Zoom dengan Prabowo Senin 2 November 2020. Dalam pertemuan yang berlangsung selama 30 menit, Nobuo Kishi dan Prabowo Subianto menyepakati pengalihan alutsista kedua negara. Dua menteri juga sepakat untuk membahas relokasi dan promosi kerjasama teknis di bidang pertahanan kedua negara. Kishi pun mengungkapkan niatnya untuk menentang upaya sepihak mengubah status quo dengan latar belakang kekuasaan, khususnya mengenai Cina yang sedang memperkuat ekspansi lautnya di Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan dengan caranya sendiri. Kemudian berdasarkan pertemuan puncak antara Perdana Menteri Yoshihide Suga dan Presiden Jokowi tanggal 20 Oktober 2020, akan diadakan pembahasan antara otoritas pertahanan untuk mempromosikan pengalihan alutsista dan kerjasama teknis. Demikian pula pertemuan tingkat Menteri Bidang Luar Negeri dan Pertahanan. Memanasnya kawasan Laut Cina Selatan yang diklaim sepihak oleh Beijing memantik berbagai reaksi dari negara kawasan. Satu di antaranya yang tidak setuju dengan kebijakan klaim sepihak Cina tersebut adalah Jepang. Kini, Jepang pun gencar memperkuat hubungannya dengan negara di kawasan untuk menolak hegemoni Cina atas Laut Cina Selatan. Indonesia pun tak luput dari pihak yang berusaha dirangkul Jepang. Serupa dengan Jepang, Amerika Serikat pun punya alasan yang sama. Pentagon tak ingin pengaruh Cina semakin kuat di Indonesia. Kawasan Laut Cina Selatan memang memiliki potensi yang luar biasa. Dengan klaim sepihak Cina, maka membuat sejumlah negara besar khawatir dan ramai-ramai berupaya membendung pengaruh Cina. Pemerintah Cina memandang pemilu 2024 di Indonesia berjalan lancar dan baik. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Mao Ning, mengucapkan selamat kepada Indonesia atas kelancaran dalam menyelenggarakan pesta demokrasi tersebut.
Mao Ning percaya pilihan mayoritas rakyat tanah air mampu memimpin Indonesia menjadi lebih baik. Pemerintah Cina juga berharap presiden terpilih dapat menjaga kerjasama antara Indonesia dan Cina agar selalu sehat dan stabil dalam jangka panjang, sehingga masyarakat kedua negara turut mendapat dampak positif dari kerjasama kedua negara. 我们祝贺印尼大选平稳顺利举行，相信印尼人民的选择将有利于印尼的发展和未来。中方期待继续同印尼方一道，围绕共建命运共同体主线，打造高水平战略互信，深化全方位战略合作，推动中印尼关系长期健康稳定发展，为两国人民创造更多的福祉。 Namun Cina belum mengucapkan selamat untuk paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, yang sementara ini unggul dalam quick count maupun real count KPU. Pada pemilu edisi sebelumnya, pemerintah Cina mengucapkan selamat kepada presiden terpilih setelah hasil resmi dari KPU keluar. Meski demikian, Prabowo Subianto melalui akun Instagramnya membagikan momen bahagia saat dirinya mengaku mendapat telepon dari 5 pemimpin negara. Mereka adalah Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan Wakil Perdana Menteri Australia Richard Marles. Prabowo juga mengaku sudah mendapat ucapan selamat dari Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim kabarnya juga sudah mengucapkan selamat ke Prabowo. Selain itu, Prabowo juga mendapat telepon dari Presiden Sri Lanka Ranil Wickremesinghe yang turut mengucapkan selamat. Bahkan Presiden Rusia Vladimir Putin juga sudah mengucapkan selamat kepada Prabowo melalui situs resmi pemerintah Rusia.